menjadi penting ketika dikaitkan dengan ajaran kesalahan psikologis untuk melihat ketika seorang penerima perintah ini berada dalam konflik, di satu sisi dia menghindari kemungkinan dapat dipidana, dan di satu sisi dia harus patuh melaksanakan perintah, kira-kira keputusan yang diambil itu apa? Dan pada umumnya, orang akan lebih menaati suatu perintah jabatan. Pada umumnya akan lebih mentaati perintah jabatan. Sekalipun perintah jabatan itu terkadang melampaui batas. Oke. Maka dari itu penting untuk melihat kesalahan pelaku dari sisi psikologi skut. Salam jumpa saudara. Sidang lanjutan kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua dengan terdakwa Richard Eliezer kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan menghadirkan keterangan ahli hukum pidana Albert Aris. Ahli hukum pidana untuk terdakwa Richard Eliezer, Albert Aris merupakan dosen Fakultas Hukum Universitas Trisakti, sekaligus pernah tercatat sebagai salah satu juru bicara RKUHP. Dalam sidang, ahli menjelaskan pasal 51 KUHP perihal perintah jabatan, termasuk keterangannya soal Eliezer yang dinilai tidak bisa dipidana karena melakukan perintah jabatan atasannya, Verdi Sambo. Dalam sidang, kuasa hukum Richard Eliezer sempat mempertanyakan status justice kolaborator tak bisa disematkan kepada terdakwa kasus pembunuhan. Namun menurut ahli, perlindungan bisa dilakukan LPSK kepada justice kolaborator kepada tindak pidana lain yang bisa mengakibatkan bahaya bagi saksi dan jika terdakwa bukanlah pelaku utama. Pandangan di luar sana bahwa status tersebut tidak bisa ditetapkan kepada terdakwa di dalam kasus pembunuhan. Nah, bagaimana pendapat dari saudara ahli terkait pandangan tersebut? Mohon dijelaskan. Ada tindak pidana dalam kasus tertentu yang disebutkan bisa berupa pelanggaran HAM berat, korupsi, pencucian uang, kekerasan seksual terhadap anak dan lain sebagainya. Tetapi dalam penjelasan terakhir ada frasa lain di situ yang tidak boleh dibaca secara parsial. Ya. Di sana dikatakan bahwa dan tindak pidana lain yang mengakibatkan posisi saksi dan atau korban dihadapkan pada situasi yang sangat membahayakan jiwanya. Berarti ini akan dinilai secara objektif oleh LPSK dalam memberikan perlindungan tadi. Syarat yang ditentukan dalam pasal 28, ada beberapa item itu. Di antaranya itu kan misalnya bukan pelaku utama dalam tindak pidana yang diungkapkan. Sementara dalam persidangan kemarin sempat terjadi perdebatan antara jaksa dengan ahli pidana meringankan Sambo. Jaksa menyebut kesaksian JC atau justice kolaborator punya kedudukan lebih tinggi dari terdakwa lain. Sementara ahli pidana meringankan Sambo menilai keterangan Richard Eliezer sebagai JC sama kualitasnya dengan keterangan terdakwa lain. Orang hanya fokus ke jawaban-jawaban intinya saja. Nilai kesaksian JC itu sama dengan saksi lainnya. Bisa jelaskan terkait dengan pasal 10 Undang-Undang Perlindungan Saksi Korban, bagaimana kedudukan JC itu sebenarnya di mata peradilan? Kalau soal kualitasnya, justice kolaborator itu kan juga saksi. Iya. Terdakwa yang bersaksi. Kan begitu? Ya. Kualitas kesaksiannya sama dong dengan saksi-saksi yang lain yang tidak terkategori sebagai justice kolaborator. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK kembali membela posisi Richard Eliezer sebagai justice kolaborator atau penguak fakta dalam kasus pembunuhan berencana Yosua Huta Barat. LPSK menyebut upaya Sambo menyudutkan Eliezer sebagai penguak fakta adalah bagian dari cara Sambo memengaruhi sidang untuk mengabaikan keterangan Eliezer. LPSK sejauh ini melihat peran Eliezer sangat besar dalam membongkar skenario Sambo. Itu masih upaya pembelaan dari pihak terdakwa FS agar semua keterangan Baradae yang memberatkan tentunya buat FS itu bisa dilegitimasi atau tereliminasi dengan pernyataan bahwa Baradae tidak memenuhi kriteria sebagai justice kolaborator. Maksud saya
peran di dalam proses penyidikan itulah yang membuat kita saat ini melihat ada 4 terdakwa atau 4 terdakwa lainnya selain Baradae, ya, termasuk juga pengetahuan atau keterangan dari Baradae ini memperjelas tentang adanya obstruction of justice tersebut. Jadi peran atau kontribusi Baradae dalam mengungkap perkara ini maupun skenario yang dikembangkan oleh FS itu sangat besar. Kalaulah saksi menyampaikan bahwa saya minta menghajar, kemudian saksi melakukan atau menerjemahkan itu perintah penembakan dari saya akan bertanggung jawab. Tapi kita berdua yang bertanggung jawab. Ferdy Sambo dan Richard Eliezer kini saling tuding soal siapa yang paling bertanggung jawab dalam peristiwa penembakan Yosua Huta Barat. Baik Sambo dan Eliezer menghadirkan masing-masing ahli pidana untuk saling menguatkan klaim mereka. Di sidang hari ini, pengacara Eliezer menghadirkan ahli hukum pidana Albert Aris. Ahli menilai Eliezer tidak bisa dihukum pidana dalam kasus pembunuhan Yosua karena perbuatannya menembak Yosua adalah perintah jabatan yang diberikan Ferdy Sambo sebagai atasannya. Ini berasal dari adagium id danum dat kui ubit dare, ius vero nulla culpa est, qui parere necessit, yang artinya pertanggungjawaban tidak akan diminta terhadap atau kepada mereka yang patuh melaksanakan perintah, melainkan terhadap mereka yang memberikan perintah tersebut. Jika yang ditanyakan penasihat hukum adalah pasal 51 ayat 1, maka redaksionalnya adalah niet strafbar, tidak dipidana orang yang melakukan suatu perbuatan pidana karena adanya perintah jabatan atau ambtelijk bevel yang diberikan oleh penguasa yang berwenang. 1 hari sebelumnya, ahli hukum pidana dari pengacara Sambo, Elwi Daniel, menyatakan ada kesalahan instruksi antara hajar dan tembak dalam kasus penembakan Yosua. Dalam pelaksanaannya, menjadi tanggung jawab Eliezer sepenuhnya sebagai pelaksana perintah. Hanya bertanggung jawab sebatas apa yang dia gerakkan beserta akibat dari apa yang dia gerakkan. Nah, yang bertanggung jawab sepenuhnya kalau seandainya orang yang digerakkan itu melakukan suatu perbuatan melebihi dari apa yang digerakkan atau yang dianjurkan, maka dialah yang bertanggung jawab. Bukan yang menggerakkan yang bertanggung jawab, tapi adalah yang digerakkan itu. Keterangan ahli tentu akan menjadi pertimbangan hakim. Sementara jika kita melihat dalam dakwaan jaksa disebutkan bahwa Richard Eliezer menembak Yosua atas perintah Sambo yang kala itu menjabat sebagai Kepala Divisi Propam Polri. Tim Liputan, Kompas TV.